1891. Saat mengucapkan hal itu, sorot matanya sedikit memancarkan kehangatan. Para Night Watcher dari beberapa negara besar juga merasakan hal yang serupa pada saat itu. Keberadaan para Night Watcher pada dasarnya adalah untuk bertahan melawan peradaban makhluk luar angkasa. Selain itu, mereka juga mengurus beberapa kekuatan bawah tanah. Sekarang, bumi sudah aman. Itu berarti misi para Night Watcher akhirnya sudah selesai. Semua orang merasa seolah beban telah diangkat dari bahu mereka. Damar tidak mengganggu mereka lagi selesai berbicara. Pria itu langsung duduk di atas kursinya. Beberapa saat kemudian, Iman pun mulai bersuara. Beritahu kepada seluruh dunia bahwa mulai hari ini, tanggal 17 Juni ditetapkan sebagai Hari Perdamaian Dunia. Mulai hari ini seluruh dunia berbagi kebahagiaan. Lalu setelah itu, setiap Night Watcher dari negara besar memiliki perwakilan untuk memberikan pidato. Sebagian besar dari mereka hanya melakukan itu sebagai bentuk formalitas saja. Namun Damar dengan tulus tetap berada di sana selama lebih dari 2 jam. Kemudian Damar dan rombongannya baru berjalan keluar meninggalkan ruangan pertemuan itu. Dia sama sekali tidak tergesa-gesa meninggalkan markas Night Watcher untuk pulang ke rumahnya. Damar memiliki banyak sekali waktu setelah dia kembali ke bumi. Bahkan jika nanti dia mengadakan upacara dewa, dia juga memiliki banyak waktu untuk tetap berada di bumi. Dia juga sama sekali tidak kekurangan waktu untuk menemani orang tuanya. Semua anggota tim 11.762, ditambah dengan Desi, Ringdam, Muci dan yang lain sudah berkumpul bersama. Sedangkan Guntur belum ada di sana. Dia sedang membawa kedua istrinya, yaitu si kembar, untuk dipamerkan kepada mantan timnya dulu. Dia berkata untuk tunggu sebentar, lalu dia akan datang lagi dan menuangkan minuman ke gelas semua orang. Mereka semua duduk di dalam sebuah kamar yang sangat besar milik Night Watcher. Di atas meja dipenuhi oleh banyak makanan yang dimasak secara pribadi oleh Martin untuk mereka. Selain itu, di atas meja juga diletakkan sebotol minuman anggur. Di hari itu, baik Iman maupun Dewa Mabuk tidak datang untuk mengganggu mereka. Saat ini adalah waktu bagi para anak muda. Para orang tua seperti mereka sama sekali tidak datang untuk ikut bergabung. Tentu saja, seluruh markas Night Watcher sangat meriah pada malam ini. Semua orang sedang berpesta. Di atas bubungan atap sebuah bangunan tertentu, Liam dan Yun sedang berdiri di sana. Kampung halaman kita berkembang dengan sangat baik sekarang. Seru Yun sambil tersenyum. Apa yang diucapkan Damar benar. Kita bisa pulang ke tempat ini lagi setelah pertempuran berakhir dan The Great Gaia kembali damai. Tapi, aku merasa bahwa kita terlalu lama berada di luar. Kita sedikit kurang selaras dengan mereka. Butuh beberapa waktu bagi kita untuk menyesuaikan diri. Lanjutnya, Liam duduk di sisi lain. Pandangannya tertuju kepada sebuah meja yang ada di bawah. Lebih tepatnya, dia sedang melihat istrinya di meja tersebut. Pria tua itu dengan tenang bergumam, kamu juga pasti berkata hal serupa. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Yun dengan tenang. Lalu dia lanjut berkata, aku sudah kembali ke sini. Aku berencana untuk mengelilingi setiap tempat di The Great Gaia. Selain itu, aku juga ingin mencari Saka, karena piramida miliknya ada di bumi. Aku akan datang menemui dia untuk mempelajari seberapa kuat dia sekarang. Aku juga ingin pergi, seru Liam dengan ringan. Aku juga ingin memberitahu dia bahwa pada saat itu, dia adalah orang yang paling lemah di antara kita bertiga. Sekarang, dia masih seperti itu. Di dalam ruangan, Damar dan lebih dari selusin orang lainnya sedang duduk bersama dengan posisi melingkar. Wajah mereka semua tampak sangat santai. Benar, mereka benar-benar sangat santai. Ketika tim 11.762 dibentuk, setiap tali mereka akan meregang kencang setelah Ghost jatuh di Gunung Athos. Mereka belum bisa sepenuhnya santai hingga saat ini tiba. Pertempuran ini benar-benar sudah berakhir, ucap Dewan sambil menyentuh senapan berburu di tangannya. Aku, akhirnya bisa meletakkan senjata ini. Aku bisa pulang kembali ke istriku dan menjaga dia dengan baik. Saat mengatakan itu, pandangannya tertuju ke arah Damar. Aku berencana untuk pindah rumah ke kota LH demi mempermudah komunikasi nantinya. Pada saat itu, Chris juga membuka mulutnya. Kami juga berencana untuk membeli rumah dan pindah ke kota LH. Nanti kita semua bisa sering berkumpul bersama. Talia mulai tertawa pada saat itu. Hanya pertempuran kalian saja yang berakhir. Aku masih ada hal yang harus dilakukan, ucapnya.
Chris mencibirkan bibirnya saat mendengar ucapan Thalia. Apa? Hal apa lagi yang harus kamu lakukan? Apakah kamu berencana untuk merebut seorang suami? Apakah ini pertempuran pernikahanmu di masa depan nanti? Pev, dengus Thalia. Aku sama sekali tidak ingin mencari pacar. Tidak ada seorang pria pun yang pantas untuk aku. Chris berdeham lalu berkata, Thalia, apakah kamu tidak ingin mempertimbangkan aku? Umur kita sudah tidak muda, dan kita bisa saling melengkapi. Lalu kita bisa membangun kehidupan bersama-sama. Thalia melirik ke arah pria itu sambil mencibirkan bibirnya. Haha, kamu tidak pantas untuk aku. Lagi pula, aku masih harus melaksanakan upacara dewa. Semua orang seketika melihat ke arah Thalia. Lilia mengernyitkan dahinya dan berkata, Thalia, mengapa kamu berpikir bahwa kamu masih harus melaksanakan upacara dewa? Sekarang bumi sudah tenteram dan damai. Sebenarnya aku baru saja ingin mengatakan sesuatu. Ucap Damar, aku tidak ingin terlalu membebani kalian semua. Apa yang Thalia ucapkan tadi benar, bahwa pertempuran kalian sudah berakhir. Setelah ini kalian bisa menjalani hari dengan aman dan tenteram. Sedangkan aku dan Thalia masih harus melakukan beberapa hal. Apa itu? Gumam Chris. Damar juga tidak ingin menyembunyikan apapun dari para saudara seumur hidupnya itu. Jadi dia pun berkata jujur. Ini tentang Hurai, dia meminta aku untuk melaksanakan upacara dewa. Setelah upacara itu, aku akan menemui dia untuk bertarung. Dia terlalu kuat sendirian, dan tidak ada seorang pun yang merupakan tandingannya. Itu terlalu bodoh. Kamu tidak ingin melawan dia, kan? Chris tercengang. Jika aku tidak melawan dia, maka dia akan melukai aku hingga mati. Lalu dia akan menghancurkan seluruh peradaban bumi, ucap Damar dengan tidak berdaya. Selain itu, seru Damar sambil melihat ke arah Lilia. Lilia dan yang lain tahu bahwa saat kami berada di Origin Place, kami pernah membuat janji kepada orang-orang Gunung Kekacauan. Jika ada kesempatan di masa depan nanti, kami akan membunuh binatang buas. Jika kami berhasil, diperkirakan kami akan bisa masuk saat Origin Place dibuka. Damar menarik napas dalam-dalam setelah mengatakan hal itu. Binatang buas itu sangat aneh. Kami berdua juga tidak tahu apakah kami bisa membunuh binatang buas itu atau tidak. Lilia terdiam sejenak, lalu dia melihat ke arah Damar dengan tatapan serius lalu berkata, aku akan berkultivasi dengan baik di lain waktu. Jika kamu ingin menjadi dewa, aku akan menemani kamu menjadi dewa. Damar mengangguk. Lilia pasti akan selalu berada di sampingnya jika dia menjadi dewa. Setelah Damar menjadi dewa, dia juga tidak akan kesepian karena ada Lilia yang menemani dirinya menjelajahi langit berbintang. Pada saat itu, Wendy tiba-tiba membuka mulutnya. Menjadi dewa? Ya, apakah ada persyaratannya? Tanyanya. Damar mengangkat alisnya dan melihat ke arah Wendy. Pasti aku akan lupa jika kamu tidak bilang. Apakah upacara dewa kamu sedang dilaksanakan? Wendy menggelengkan kepala. Awalnya upacara itu akan diadakan, tetapi Yani menahan aku untuk melakukannya. Dia bilang kalau ada masalah dengan upacara dewa itu. Lalu dia menyuruh aku untuk menunggu kamu kembali dan menunda upacaranya. Damar menghela napas lega. Jika kamu ingin melaksanakan upacara dewa, maka kamu harus memiliki 3 piramida. Lalu di dalam Origin Place harus ada 1 piramida. Lalu dia lanjut berkata, tapi sekarang pintu masuk ke Origin Place sudah ditutup. Kita harus menunggu sampai pintu masuk itu dibuka kembali, baru kita bisa masuk ke Origin Place. Kita masih punya waktu puluhan tahun lagi. Bersambung, 1892. Wendy mengernyitkan dahinya saat mendengar hal itu. Sorot matanya memancarkan kekecewaan yang sangat mendalam. Aku mengerti. Lupakan saja, semua ini adalah urusan kami. Kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Ucap Damar. Lalu pria itu lanjut berkata, terlepas dari itu semua, bumi kita sudah sepenuhnya aman dan tentram. Bahkan jika aku dan Thalia tidak ada, bumi sekarang memiliki beberapa ahli bela diri tingkat dewa. Selain itu juga masih ada Wendy, Guntur, Yani, dan para orang jenius lainnya. Di masa depan nanti pasti tidak akan ada bahaya di bumi. Lain kali ketika kamu ingin masuk ke Origin Place, aku juga akan ikut dengan kamu. Ucap Wendy dengan nada datar. Aku melewatkan pertempuran kemarin, jadi selanjutnya aku akan bertarung bersama dengan kalian. Yani juga tersenyum sambil berkata, aku juga akan ikut masuk ke sana jika saatnya tiba. Sebelum Origin Place dibuka,
aku akan meningkatkan kekuatanku hingga ke tingkat di mana aku bisa melaksanakan upacara dewa. Suasana di dalam ruangan itu mulai sedikit suram ketika Yani mengatakan hal itu. Damar mengangkat gelasnya dan berkata, itu adalah urusan puluhan tahun kemudian. Kalian semua jangan terlalu sedih. Ayo kita minum saja. Betul, pada saat itu, mungkin anak Damar dan Lilia lebih kuat daripada mereka. Dia mungkin akan membunuh Hurai dengan sekali tebas tanpa perlu berpikir panjang. Ucap Chris. Lalu dia bertanya kepada Damar dan Lilia, omong-omong, kalian, kapan ingin punya anak? Lilia mencibirkan bibirnya sambil menatap ke arah Chris. Aku dan Damar bisa punya anak malam ini. Lebih baik kamu memikirkan diri sendiri saja. Guntur yang berperawakan seperti itu saja bisa memiliki istri kembar yang tiada taranya, tapi kamu masih belum punya pasangan. Raut wajah Chris pucat pasi. Kemudian dia berkata dengan nada marah, kurang ajar, aku juga kesal saat kamu berkata seperti itu. Si Guntur itu membawa kedua wanitanya kemana-mana untuk dipamerkan, sungguh menyebalkan. Setelah itu Chris menatap ke arah Damar sambil berdeham-deham. Apakah masih ada wanita kembar seperti itu? Aku mohon tolong pertemukan aku dengan sepasang wanita kembar juga. Pergi sana, seru Damar sambil memelototi Chris. Raut wajah Chris tampak masam. Kemudian dia menatap ke arah Thalia. Lalu dia menatap ke arah Raisa lagi setelah melihat sorot mata Thalia yang membunuh. Tante Raisa, usia tante sekitar 60 tahun. Aku sudah tidak ingin berusaha keras lagi. Raisa yang duduk di sisi lain itu sedang memegang gelas anggur. Dia tersenyum berseri-seri dan berkata, apakah kamu keberatan dengan usiaku yang lebih tua? Thalia pun tercengang. Kamu terlihat begitu cantik. Apa yang membuat dia merasa keberatan? Ucapnya, tidak masalah cantik atau tidak. Hal yang paling penting adalah aku menyukai seseorang yang lebih tua. Seru Chris dengan riang. Bagus. Gumam Raisa. Aku juga ingin menikah. Kalau begitu, bagaimana jika kita berkencan? Ekspresi wajah Chris berubah. Benarkah? Aku menantang kamu untuk pergi ke kamar bersama aku. Apakah kamu berani? Tanya Raisa sambil melihat ke arah Chris. Haha, aku adalah seorang pria. Mana mungkin aku takut dengan kamu? Cibir Chris. Ayo kita pergi. Kita lihat siapa yang akan kalah. Di bawah pengaruh alkohol, Damar dan lainnya juga mulai gaduh saat melihat kedua orang itu benar-benar sedang bermain. Setelah itu, Chris dan Raisa pergi meninggalkan tempat itu bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Hari ini, Damar tidak bisa menanggung alkohol lagi di tubuhnya. Ini pertama kalinya dia benar-benar mabuk sepanjang hidupnya. Dia sangat mabuk hingga tidak sadarkan diri. Ketika Damar sadar, dia sudah berada di atas pesawat. Lilia sedang duduk di samping sambil memijat kepalanya dengan lembut. Pria itu membuka matanya, lalu melihat sekeliling. Mengapa kita ada di atas pesawat? Ayah dan ibu menelepon tadi pagi. Mereka bilang bahwa mereka melihat kamu di TV, tapi kamu belum pulang selama seharian. Jadi biarkan aku mengantar kamu pulang lebih awal, jelas Lilia. Keesokan harinya, semuanya mulai berubah menjadi lebih tenang. Damar menetap di kota LH. Dia dan Lilia tidak bisa pergi jalan-jalan atau berbelanja karena mereka sangat terkenal. Mereka lebih sering menghabiskan sebagian besar waktu untuk menetap di rumah. Tentu saja dia juga menikmati kehidupan yang cukup damai seperti ini. Selain itu, urusan memiliki anak juga telah resmi masuk ke dalam rencana mereka. Waktu diam-diam berlalu begitu saja. Tanpa sadar, 1 bulan pun telah berlalu. Damar bersama dengan Lilia berusaha keras untuk membuat anak di bulan ini. Selama 1 bulan penuh, Damar menjadi mempelai pria setiap malam. Namun ada satu hal yang membuat dia merasa putus asa. Tidak peduli seberapa keras usaha Damar, Lilia sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Hal ini membuat Damar mulai meragukan dirinya sendiri. Dia dan Lilia sengaja meminta seorang dokter Night Watcher untuk memeriksa mereka berdua. Hal yang membuat mereka frustrasi adalah kondisi tubuh mereka sangat normal dan sehat, dan tidak ada kemungkinan mereka menderita kemandulan. Namun Lilia benar-benar belum mengandung anak. Seberapa keras usaha Damar dan Lilia, mereka sama sekali belum mengandung anak. Sedangkan Chris dan Risa langsung berhasil. Setelah mereka berdua pergi pada malam itu, tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. 1 bulan setelah malam itu, Risa langsung mengandung anak. Lalu mereka berdua menikah, di mana hal itu sepenuhnya ada di dalam rencana.
Damar tidak menyangka bahwa Chris dan Raisa benar-benar akan bersatu pada akhirnya. Pada saat itu, dia masih mengira kalau mereka hanya sedang bermain mata saja. Ini tentu saja adalah hal yang baik bagi Chris. Pria itu telah berkelana hampir sepanjang hidupnya. Sekarang adalah waktunya bagi dia untuk menjalani hidup yang stabil. Hanya saja kehamilan Raisa membuat Damar dan Lilia sedikit gelisah. Mereka ingin memanfaatkan waktu yang aman dan tenteram ini untuk merawat dan membesarkan anak terlebih dahulu. Bahkan jika nanti mereka kembali masuk ke Origin Place, para orang tua akan menemani anak mereka. Hari itu, Damar dibangunkan oleh suara ponselnya. Dia mengambil ponsel itu dan melihat bahwa Bagas sedang menghubungi dirinya. Dia mengangkat panggilan itu lalu bertanya, "Ada apa?" Di luar angkasa muncul sebuah pesawat. Saat aku melihat simbolnya, itu adalah pesawat milik Big Jade. Orang-orang kita telah membawa pesawat mereka ke dok. Di pesawat itu ada dua orang bernama Asteria dan Hoshi yang berkata bahwa mereka ingin bertemu dengan kamu. Jelas Bagas. Raut wajah Damar berubah. Damar tidak terkejut saat mereka bisa sampai di sini. Itu karena Asteria mengetahui titik koordinat bumi. Namun dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi hingga Asteria datang ke sini. Dia mengangguk lalu berkata, "Suruh mereka datang ke kota LH." "Oke," balas Bagas. 4 jam kemudian, di kota LH. Tepatnya di rumah baru Damar. Damar sama sekali tidak tinggal dengan orang tuanya sepanjang waktu. Lagi pula tinggal bersama dengan orang tua adalah hal yang tidak begitu nyaman jika dia ingin membuat anak. Jadi dia dan Lilia memutuskan untuk keluar dari rumah. Namun jarak dari rumah orang tuanya tidak terlalu jauh dari rumah barunya. Lilia sedang membuat kopi di rumah baru mereka. Sedangkan Damar dan Asteria sedang duduk saling berhadapan. Hoshi yang duduk di sebelah Asteria pun melihat sekelilingnya. "Aku sangat menyukai gaya dekorasi kalian. Tapi sayangnya kampung halaman kalian masih terlalu ketinggalan zaman. Jika aku melihat-lihat, kampung halaman kalian hanya berada di tingkat peradaban ketiga." Damar mencibirkan bibirnya dan berkata, "Mengapa kalian datang ke sini? Apakah ada sesuatu?" Bersambung 1893. Asteria menggelengkan kepalanya. "Aku datang ke sini hanya untuk menjelaskan sesuatu kepada kamu secara tatap muka. Kami berada di bawah kendali pada saat memasuki Origin Place. Kami tidak punya pilihan lain." Sebenarnya saat Damar tahu bahwa Orphan memiliki karakteristik wayang, dia juga sudah tahu tentang hal yang Asteria katakan. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menganggap serius masalah ini, jadi kalian jangan terlalu memikirkannya. Kalian sudah tahu bahwa tempat ini adalah bumi. Aku akan menerima kalian dengan senang hati jika kalian ingin datang bermain ke sini. Tapi aku juga berharap bahwa kalian tidak ada pikiran macam-macam terhadap bumi." Asteria menganggukkan kepalanya. Tentu saja, kali ini aku datang untuk menyampaikan satu hal lagi kepada kamu." "Apa itu?" tanya Damar. "Ini mengenai Stargate," balas Asteria. "Aku sepertinya menemukan keberadaan Stargate di Origin Place." Manik mata Damar mengecil. "Apakah kalian menemukannya saat melewati kabut putih itu?" Asteria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan, Stargate itu ada di sebuah planet. Pada saat itu, aku dan Hoshi merasakan daya tarik yang sangat kuat. Namun aku merasa Stargate itu hilang dan tidak bisa ditemukan ketika kami melewatinya." Dia berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. "Jika di masa depan nanti kamu ingin pergi mencari atau telah menemukan Stargate, ingatlah bahwa kamu harus memberitahu aku. Saat ini, aku dan Hoshi membawa pengikut kami untuk tinggal di sebuah planet bernama Planet Ruby. Di sana kamu harus punya seorang kenalan. Namanya adalah Gandia dan dia memiliki karakteristik duplikat." Lanjutnya, ekspresi wajah Damar sedikit berubah. "Gandia, anak dari Sun. Tidak disangka bahwa tempat hunian baru yang mereka pilih ternyata adalah Planet Ruby." Damar mengangguk sambil berkata, "Tidak masalah." Omong-omong, dia seketika memikirkan masalah Lilia dan dirinya yang belum bisa mengandung anak. Dia berdeham-deham dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada kalian. Kalian sudah hidup selama bertahun-tahun, pasti kalian tahu mengenai banyak hal. Tanyakan saja," tanya Hoshi sambil memiringkan kepalanya. Kemudian dia duduk di atas sofa. Damar berdeham-deham lagi. Apakah kalian mempunyai suatu cara agar bisa membuat seseorang hamil?" Asteria dan Hoshi pun tertegun. Dasar pria," seru Hoshi. Wajah Asteria sedikit merona merah.
Dia melihat ke arah Damar dan Lilia lalu berkata, "Pasti kalian ingin punya anak, ya?" Pada saat itu, Lilia datang membawa kopi untuk mereka. Lalu dia meletakkan kopi itu di depan Asteria dan Hoshi. "Iya, pantas saja," seru Asteria. "Memang sangat sulit bagi kalian berdua untuk mengandung anak." Pandangan Damar dan Lilia langsung tertuju ke arah mereka berdua secara bersamaan. "Garis keturunan kalian terlalu kuat," jelas Asteria. "Damar sudah menjadi ahli bela diri tingkat dewa. Lalu anak yang lahir dari seorang ahli bela diri tingkat dewa biasanya akan sangat kuat dari lahir." Lalu dia lanjut berkata, "Tapi orang yang ada di tingkat dewa akan sangat kesulitan jika ingin memiliki keturunan lagi. Lalu langit akan iri dengan anak yang sudah lahir itu. Jadi kalian juga bisa melihat bahwa sebagian besar ahli bela diri tingkat dewa tidak memiliki terlalu banyak anak, kecuali Hismir. Selain itu, kalian berdua juga memiliki karakteristik unik. Hal itu membuat kalian semakin sulit untuk mengandung anak." Asteria menghela napas panjang. "Jadi tidak ada cara lain?" tanya Damar sambil mengernyitkan dahinya. "Tentu saja ada," ucap Hoshi sambil tersenyum. "Bukankah aku dan Asteria sebelumnya pernah bilang bahwa jika kamu punya waktu luang, temani kami untuk melahirkan bayi? Itu karena kami tahu bagaimana cara untuk bisa mengandung anak." Damar dan Lilia mengernyitkan dahinya. "Bercanda," Hoshi menjulurkan lidahnya. "Orang di tingkat dewa mungkin bisa melakukan hubungan badan secara normal jika ingin hamil, namun peluangnya sangatlah kecil. Selain itu, masih ada satu cara lain. Cara tersebut yaitu kalian harus mencari obat herbal bernama ginseng goji. Setelah kalian meminum obat itu, kalian bisa berhubungan badan seperti biasa. Obat itu hampir 100% bisa membuat kalian mengandung anak." Raut wajah Damar tampak senang. "Benarkah? Apakah kalian membawa obat seperti itu? Mengapa kami harus membawa obat seperti itu bersama dengan kami?" ucap Hoshi dengan terkejut. "Memangnya kamu kira kami benar-benar ingin punya anak?" Asteria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ginseng goji seperti itu sangat langka. Sulit untuk mendapatkan obat ini di dunia. Satu-satunya lokasi obat ini yang aku ketahui adalah di dalam Origin Place. Tepatnya ada di sebuah planet bernama planet Nuevo." Damar mengerutkan keningnya dalam-dalam saat mendengar hal tersebut. "Apakah hanya ada di dalam Origin Place? Setahu aku memang seperti itu." "Pasti kamu tahu tentang planet Nuevo, kan?" ucap Asteria sambil menatap ke arah Damar. Damar tentu saja tahu mengenai planet Nuevo. Planet Nuevo dikenal sebagai salah satu dari planet berbahaya di dalam Origin Place. Di planet Nuevo tersedia banyak sekali obat herbal. Lilia dulu pernah ingin pergi ke sana setelah mendengar tentang hal itu. Sebagai seorang dokter terbaik, dia memiliki kebutuhan akan obat-obatan herbal seperti ini. Namun pada saat itu, Damar dan yang lain juga tergesa-gesa untuk keluar. Sehingga dia tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Damar mengernyitkan dahinya. Jika memang seperti itu, maka itu agak sedikit merepotkan. Origin Place akan dibuka setidaknya beberapa puluhan tahun kemudian. Puluhan tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Damar dan Lilia harus menunggu selama itu. Selain itu, orang tuanya juga tidak mungkin ingin menunggu terus-menerus. Meskipun secara umum waktu di Origin Place tidak terlalu teratur, tetapi kemungkinan besar tempat itu akan dibuka dalam waktu 50 hingga 100 tahun lagi. Lalu sebuah lorong akan muncul untuk menuju ke Origin Place, jelas Asteria. Selain cara itu, tentu saja juga ada beberapa cara lain untuk bisa masuk ke Origin Place. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah. "Apakah bisa masuk dengan menggunakan cara khusus?" Asteria mengangguk. "Benar, ada alasan mengapa kita harus masuk Origin Place saat lorong terbuka. Itu karena ketika lorong terbuka, gaya gravitasi di dalamnya adalah gaya yang paling terbesar. Saat lorong itu tidak terbuka, kita tidak bisa merasakan gaya gravitasi jika masuk dari luar. Selain itu, di sekelilingnya juga ada kegelapan. Sehingga ada kemungkinan kita tersesat di dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Jika hal itu terjadi, maka kita tidak akan bisa keluar selamanya." Lanjutnya, Damar sudah pernah memasuki Origin Place. Tentu saja dia tahu tentang masalah ini. Selain itu, semua peralatan dan perlengkapan akan rusak di dalam kabut itu. Tempat itu benar-benar sebuah ruang hampa. Seru Asteria. "Jadi jika kamu punya cara untuk bisa membedakan arahnya, maka kamu bisa masuk ke sana. Jika semua peralatan akan rusak, lalu bagaimana cara aku bisa masuk?"
Tanya Damar sambil mengerutkan dahinya. Itu, aku bisa bantu, balas Asteria. Lalu Damar bertanya lagi, apakah kamu mempunyai kemampuan untuk membedakan arah? Aku punya kekuasaan karma, seru Asteria. Di alam semesta yang luas ini terdapat hubungan sebab akibat dalam segala sesuatu. Setiap orang memiliki suatu jaringan, dan segala hal memiliki sebab. Hidup dan mati, semuanya memiliki sebab dan akibatnya. Pemilik kekuasaan karma bisa menjadikan dirinya sebagai pusat dan membentuk garis takdir yang pasti di antara segala sesuatu. Lanjutnya, kemudian Asteria berkata, semua garis takdir itu ada dalam hukum alam semesta, tetapi dipisahkan oleh jarak yang terlalu jauh. Garis itu sedikit sulit untuk dicari. Namun tentu saja ada beberapa tempat yang sepertinya ada dalam jangkauan hukum alam semesta. Contohnya seperti Gunung Kekacauan. Ekspresi wajah Damar berubah. Kenapa kamu bilang seperti itu? Bersambung, 1894. Aku juga tidak tahu alasan spesifiknya. Tapi saat kita memasuki Gunung Kekacauan, garis takdir di antara kita akan putus, jelas Asteria. Jika kamu ingin masuk ke Origin Place untuk mencari ginseng goji itu, aku bisa membantu kamu untuk masuk ke sana. Tentu saja bumi juga mempunyai kekuasaan karma. Jika di antara kalian ada yang pernah masuk ke Origin Place dan memiliki garis takdir terikat dengan beberapa benda, maka kalian juga bisa masuk ke sana. Lalu Asteria lanjut berkata, selain itu, kalian punya karakteristik takdir dan ramalan di bumi. Kedua karakteristik ini adalah pengendali alami dari kekuasaan karma. Mereka mungkin juga bisa membedakan arah dengan jelas. Jadi itu berarti bahwa kedua karakteristik ini tidak bisa diduga. Selain itu, pemegang dari kekuasaan karma adalah orang yang pasti bisa masuk ke Origin Place. Benar, kan? Gumam Lilia. Benar, seperti itu, ucap Asteria. Orang di tingkat dewa tentu saja tidak bisa masuk ke sana. Jadi sebenarnya, cukup merepotkan jika ingin masuk ke Origin Place. Raut wajah Damar pun berubah. Sebenarnya kemarin aku sangat penasaran mengenai sesuatu. Ketika seseorang yang menjadi dewa lewat upacara masuk ke Origin Place, dia akan diburu dan dicemari oleh hukum alam semesta. Tapi mengapa kalian berdua masuk ke sana tanpa ada masalah apapun? Itu karena kami meminta Patua Pancing untuk menyegel kekuatan kami. Patua Pancing itu sangat misterius. Ada banyak sekali hal yang bisa ditemui, jelas Hoshi. Damar tertegun. Dia tidak menyangka bahwa itulah alasannya. Patua Pancing adalah orang yang keluar dari Stargate. Dia bukan merupakan bagian dari planet manapun, tetapi dia mempunyai kemampuan bertarung paling terbaik. Tidak diragukan lagi bahwa Hurai adalah yang terbaik di seluruh alam semesta, dan dia berada di tingkat seperti Patua Pancing. Damar yang telah bertarung hingga titik darah penghabisan juga telah melampaui banyak orang sekarang. Terutama setelah dia menjadi dewa seni bela diri, teknik bela diri gabungannya terlalu ganjil. Lalu tampaknya saat ini kekuatan kekuasaan tidak berpengaruh kepada dirinya. Kekuatan kekuasaan yang ada di dalam tubuh Damar memiliki fungsi untuk melindungi pemiliknya. Ditambah lagi, kekuatan kekuasaan Damar saat ini sebenarnya cukup kuat. Selain itu, kekuatan destruktif dari kekuatan teknik bela diri miliknya juga terlalu mengerikan. Bisa dikatakan bahwa saat ini Damar adalah orang pertama yang berdiri di bawah Hurai. Namun Patua Pancing masih merupakan orang yang jauh lebih misterius dibandingkan dengan Hurai. Damar juga sebenarnya tidak kaget saat mengetahui Patua Pancing memiliki kemampuan seperti itu. Damar menatap ke arah Asteria. Senyum kecil tercetak di wajah Asteria. Jika kamu ingin menyuruh aku untuk pergi bersama dengan kamu, aku akan menyetujuinya. Lalu Damar melihat ke arah Lilia. Wanita itu mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Kebetulan Wendy juga tampak sedikit tidak sabar. Dia sepertinya ingin sekali mengadakan upacara dewa. Damar pun mengangguk. Jika kita memang belum bisa mengandung anak, maka aku juga tidak bisa menjelaskannya kepada orang tuaku. Kapan kalian berencana untuk pergi? Tanya Asteria. Sesegera mungkin. Aku akan pergi menyapa mereka terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa pergi, ucap Damar. Tentu saja Damar juga harus membawa Blade Berserker dalam perjalanan ini. Damar melihat ke arah Asteria saat memikirkan hal itu. Omong-omong, aku akan membawa tetua Blade Berserker kali ini. Selain itu aku sudah memberitahukan mengenai masalah upacara dewa kepada dia. Asteria tercengang. Lalu dia bergumam, dia ada di mana?
Aku ingin pergi memberikan penjelasan kepada dia secara pribadi. Aku merasa bersalah kepada dia mengenai hal ini. Aku akan meminta seseorang untuk mengantar kamu pergi ke sana, ucap Damar. Segera setelah itu, Damar meminta seseorang untuk membawa mereka berdua menuju piramida Blade Berserker. Sedangkan dia dan Lilia mulai memberi pengumuman kepada orang lain. Sejak mereka bisa pergi menuju Origin Place, mereka harus memenuhi perjanjian yang mereka buat dengan penguasa kekacauan. Tentu saja semua ini mungkin membutuhkan sedikit waktu. Namun teknik bela diri Thalia dan Kirin harus ditembus. Adapun butuh berapa lama hal ini akan berlangsung, sulit untuk mengatakannya. Tetapi entah bagaimana caranya, kali ini Damar berencana untuk mencoba dan melihat seberapa aneh binatang buas itu sebenarnya. Damar merasa bahwa dirinya selalu diisi dengan kesibukan sepanjang hidupnya. Dia sangat sulit untuk menjalani kehidupan yang stabil. Dia sangat ingin mempunyai anak, lalu dia akan merawat anaknya dalam beberapa tahun berikutnya sekaligus mengadakan upacara dewanya. Pelaksanaan upacara dewa membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Jadi dia berencana untuk menghabiskan waktu dengan mempelajari teknik bela diri. Puluhan tahun kemudian saat teknik bela diri Thalia telah tembus, Origin Place akan dibuka. Lalu mereka akan masuk bersama ke Origin Place untuk memenuhi janjinya. Namun dia tidak menyangka bahwa hal ini terjadi dalam waktu kurang dari sebulan. Itu semua karena dia dan Lilia terlalu kuat, sehingga menyebabkan Lilia tidak bisa hamil. Sungguh menjengkelkan, mereka tidak punya pilihan lain selain memulai kembali. Tentu saja keberangkatan kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Perbedaannya yaitu perubahan suasana hati mereka. Dulu setiap kali mereka meninggalkan bumi, mereka dibebani dengan keamanan bumi. Namun setelah bumi baik-baik saja sekarang dan mereka harus pergi meninggalkan bumi lagi, pikiran mereka jauh lebih santai. Saat ini, Damar memiliki kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya. Dia merasa bahwa meskipun binatang buas itu sangat aneh, tetapi dia juga memiliki kesempatan untuk menyiksa sampai mati dengan menggunakan binatang buas itu. Namun rencana Damar masih sedikit tertunda. Itu karena Thalia berencana untuk mengadakan upacara dewanya. Thalia sudah pergi menuju laut kekacauan dekat bumi. Dia sedang mencari tempatnya sendiri untuk menjadi dewa. Upacara dewa membutuhkan 3 piramida. Piramida kampung halaman adalah jangkar bagi ahli bela diri tingkat dewa. Itu adalah belenggu mereka. Lalu piramida di Origin Place melambangkan kekuasaan dari seorang ahli bela diri tingkat dewa. Terakhir, piramida dewa adalah tempat untuk menjadi dewa. Semua ini mempunyai beberapa persyaratan. Contohnya seperti di sekitar piramida harus ada pengikut dari orang yang ingin menjadi dewa itu. Tidak diragukan lagi bahwa laut kekacauan yang tidak beradab dan juga sangat berbahaya di bumi memenuhi persyaratan itu dengan sempurna. Thalia berencana untuk membangun piramida terlebih dahulu. Setelah itu dia akan ikut pergi lagi bersama dengan Damar dan yang lainnya. Damar mempertimbangkan hal itu sesaat. Lalu dia memutuskan untuk menunggu Thalia karena ini bukan hal mendesak. Beberapa orang akan ikut pergi bersama dengan Damar dalam perjalanan ini. Selain dirinya dan Thalia yang harus pergi, beberapa orang yang berencana untuk ikut masuk ke Origin Place adalah Lilia, Wendy, dan Yani. Wendy dan Yani berencana untuk membangun piramida mereka sendiri. Selain itu, mereka juga ingin melihat apakah mereka bisa memberikan sedikit bantuan. Blade Berserker juga ingin masuk ke sana untuk mengisi piramida. Saat ini, di dalam tubuhnya masih ada kekuatan yang tercemar. Dia ingin melihat apakah kekuatan pencemaran itu bisa dibuang dari tubuhnya setelah membangun piramida. Jika tidak bisa, maka dia memiliki sebuah teori. Teori tersebut adalah dia kemungkinan besar akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam piramida. Tanpa sadar, 3 bulan pun kembali berlalu begitu saja. Damar dan Lilia tidak tergesa-gesa setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa mengandung anak. Alasan mengapa mereka tidak tergesa-gesa adalah karena mereka juga belum berani memberitahukan hal itu kepada orang tuanya. Jadi selama ini, mereka memilih jalan lain ketika bertemu dengan orang tuanya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan hal ini kepada orang tuanya. Bersambung, 1895. Setiap kali mereka pergi ke rumah untuk makan, ayah Damar akan menggendong anak Lily dan mengatakan sesuatu. Lalu Damar dan Lilia tidak berani untuk mengeluarkan sepatah kata pun. 3 bulan tentu saja bukan waktu yang singkat. Dalam kurun waktu tersebut banyak hal yang telah terjadi. Contohnya yaitu beberapa ahli bela diri yang membangkitkan karakteristik keahlian sudah pergi menuju galaksi Hero.
Bumi memutuskan untuk melakukan pengembangan menyeluruh pada planet Martis atau yang biasa disebut juga dengan planet Mars. Selain itu, Bumi juga akan membangun pangkalan planet Martis dan mempersiapkan ekspansi penduduk di masa depan. Pengembangan terhadap beberapa objek astronomi di sekitar Bumi pun juga telah dimulai secara perlahan. Setelah beberapa orang itu menyelesaikan studinya dan kembali, Bumi secara resmi akan bisa mengakses ke dalam jaringan alam semesta. Meskipun saat ini Bumi sudah tidak mengenal takut lagi, tetapi Hugo dan para Night Watcher menyarankan untuk memperlambat kecepatan sementara waktu. Beberapa hal ini bukanlah sesuatu yang Damar harus khawatirkan. Jadi, dia bertindak sebagai pemimpin yang lepas tangan. Contohnya seperti Guntur dan si kembar yang sudah menikah. Tentu saja kehamilan mereka mungkin juga merupakan sebuah masalah. Lagi pula Guntur berada di tingkat yang dekat dengan tingkat dewa. Menurut Asteria dan Hoshi, siapapun yang sudah melewati Uncomon level akan sulit untuk hamil bahkan jika mereka menginginkannya. Semakin kuat, maka semakin sulit untuk mengandung anak. Kali ini, Damar berencana membawakan mereka sedikit obat. Tentu saja dengan syarat bahwa jika dirinya dan Lilia sudah merasa cukup, maka mereka berdua akan berbagi obat kepada yang lain. Sedangkan Guntur berencana untuk mengadakan upacara dewa dalam kondisi yang siap dan tenang. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan kekuasaan. Ketika dia hampir menjadi dewa, Damar akan membagi kekuatan kekuasaannya kepada dia. Namun saat ini, Damar sama sekali tidak tahu bagaimana cara melepaskan kekuasaan dari dalam tubuhnya. Oleh karena itu Guntur berencana untuk mempersiapkan segalanya terlebih dahulu. Sehingga saat Damar menjadi dewa dan memberikan dirinya kekuasaan, Guntur akan langsung melaksanakan langkah terakhir. Tentu saja sebelum semua itu terjadi, Guntur berencana untuk pergi bulan madu dengan kedua pengantinnya. Mereka akan pergi ke langit berbintang. 3 bulan kemudian di markas Night Watcher, Thalia sedang membawa tas punggung besar di belakangnya dan duduk di dalam pesawat. Pesawat mereka ini cukup besar. Di dalamnya bisa diletakkan banyak sekali barang. Thalia mengatakan bahwa kali ini dia pergi berwisata sambil menyingkirkan binatang buas itu. Thalia tidak terbiasa dengan makanan luar angkasa, dan dia akan merasa kurang sehat setiap kali mereka pergi keluar. Jadi kali ini, dia membawa semua makanan bersama dengan dirinya. Blade Berserker dan Asteria sudah berdamai. Mereka bahkan tidak terlibat dalam perkelahian apapun. Ini membuat Damar merasa sangat terkejut. Selain itu jika diamati dengan cermat, Damar menemukan satu hal yang lebih menjengkelkan. Blade Berserker sama sekali tidak menyimpan dendam. Bahkan dia terus-menerus menjilat Asteria. Damar sangat tahu bahwa Blade Berserker itu bukanlah orang baik. Saat Blade Berserker berada di Big Jade, dia melakukan cukup banyak cinta satu malam. Hal yang paling membuat Damar iri adalah Blade Berserker ternyata memiliki anak bernama Raya dari hasil cinta satu malamnya. Sedangkan dirinya dan Lilia sama sekali tidak menghasilkan apapun meski sudah bekerja keras cukup lama. Saat ini, sekelompok orang itu sedang berdiri di depan pesawat. Iman mengernyitkan dahinya dan berkata, "Kalian pergilah lebih cepat agar bisa segera kembali. Setelah kalian kembali nanti, kita bisa saling berbagi pengalaman. Selain itu, aku juga tidak terlalu jauh dari ujung ngarai itu. Mungkin saat kamu kembali, kamu sudah tidak bisa mengalahkan aku." Ketika dia pulang kali ini, Damar sama sekali tidak pergi ke Gunung Siwa. Jadi dia juga tidak pergi ke ujung ngarai untuk melihat apa yang ada di sana. Tetapi jika dia memikirkan hal itu baik-baik, seharusnya Stargate muncul di tempat itu. Damar juga tidak yakin untuk mengatakan di mana lokasi Stargate sekarang. "Kamu terlalu lemah," ucap Damar sambil mencibirkan bibirnya. "Tapi karena sekarang bumi sudah aman, aku sarankan kepada Pak Iman untuk mencari pasangan hidup. Di dalam alam semesta ini ada banyak sekali wanita yang terlihat muda dan cantik. Usia kamu sudah hampir 100 tahun, tapi kamu adalah seorang bayi di mata semua orang itu." Setelah mengatakan hal itu, Damar menatap Iman dengan sedikit rasa bersalah. Dia agak takut jika Iman seketika langsung marah. Namun Damar terkejut saat melihat Iman yang ternyata tidak merasa kesal. Sebaliknya, dia mengernyit karena mulai mempertimbangkan ucapan Damar. "Saat kalian keluar kali ini, tolong carikan untukku. Jika ada yang cocok, kalian bawa ke bumi. Lalu aku dan dia akan melakukan kencan buta." Damar pun hanya diam. Hahaha. Setelah terdiam sejenak, Damar dan beberapa orang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Thalia menunjuk ke arah Iman dan berkata, "Pak Iman,
Aku tidak menyangka kalau kamu begitu tua tapi ternyata kamu masih punya pikiran seperti itu. Sikap Iman tampak tenang dan acuh tak acuh. Kenapa? Bukankah Damar berkata seperti itu? Aku baru berusia 100 tahun, dan aku masih seorang bayi di galaksi lain. Bayi, Thalia tertawa riang. Ya ampun, perutku rasanya sakit karena tertawa. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu mengira pria seperti Hugo tidak ingin mencari juga? Tapi dia tidak bisa berlatih bela diri. Dasar pria kurang ajar itu, tidak bisa melakukan apapun. Caci Iman. Lalu dia lanjut berkata, aku sudah mendedikasikan seluruh hidupku kepada Night Watcher. Bahkan aku tidak punya anak. Jadi apa salahnya jika aku ingin mencari pasangan hidup? Setelah mengatakan hal itu, dia memelototi Guntur. Guntur, percaya atau tidak aku akan membunuhmu jika kamu masih mentertawakan aku. Dalam kurun waktu ini, Guntur dan Iman pernah berbagi pengalaman sekali. Hal yang membuat Guntur sangat putus asa adalah dia tidak tahu mengapa pria tua itu setiap hari tinggal di bumi untuk melakukan kultivasi. Namun pedangnya justru sangat kuat hingga mendekati tingkat dewa. Guntur tidak bisa mengalahkan pria tua itu. Iman juga tidak bisa mengalahkan Damar dan Thalia. Jadi Iman hanya menatap ke arah Guntur yang sedang terkekeh-kekeh. Guntur pun diam. Namun Damar dan yang lain tidak tertawa lagi setelah mendengar ucapan Iman. Seluruh hidup Iman memang didedikasikan untuk Night Watcher. Dia sama seperti Damar pada waktu itu. Dulu Damar khawatir jika dirinya bisa tewas kapan saja, maka anaknya tidak akan mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Oleh karena itu dia tidak ingin memiliki anak terlebih dahulu. Iman juga memiliki pemikiran yang sama seperti itu. Pada saat itu, dia hanya memiliki kemampuan pedang saja. Begitu dia mengayunkan pedangnya, lawannya pasti akan mati. Jika Madan tidak memberikan dia kehidupan lagi, pasti Iman sekarang sudah meninggal. Jadi setelah memikirkan hal itu, Damar dan yang lainnya merasa agak sedih. Mereka juga tidak bisa tertawa lagi. Iman mendengus dingin. Aku serius, carikan aku seseorang di perjalanan kalian kali ini. Jika ada seseorang yang umurnya hampir sama dengan aku sekitar 100 tahun dan terlihat muda, tolong bawa dia pulang agar aku bisa bertemu dengannya. Terlihat muda, tanya Damar dengan ragu. Apa ada masalah? Iman pun bertanya balik sambil menaikkan alisnya. Tidak ada, balas Damar dengan cepat. Wendy berdiri di dalam pesawat sambil melihat mereka berbicara dan tertawa. Sebuah senyuman kecil tercetak di sudut bibirnya. Kemudian dia melihat bagian belakang Damar dan Lilia. Seketika dia menunjukkan ekspresi getir di wajahnya. Oke, kalau begitu kita akan berangkat, ucap Damar dengan senyuman di wajahnya. Meskipun di bumi tidak akan ada bahaya, tapi aku masih akan menyerahkan bumi kepada kalian. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ini. Tapi intinya, aku akan menyerahkan bumi kepada kalian terlebih dahulu. Beberapa puluh menit kemudian, suara mesin mulai terdengar. Pesawat besar itu sekali lagi mengudara, dan perlahan-lahan terbang menuju kaki langit. Bersambung. 1896. Tepat saat Damar dan rombongannya sekali lagi meninggalkan udara, sebuah pesawat kecil sedang melakukan perjalanan di antara alam semesta di sisi lain. Seorang pria tua dengan tabung oksigen sedang duduk di sisi tepi pesawat. Dia duduk membungkuk sambil memegang sebuah pancing di tangannya. Tali pancing kecilnya entah dilempar ke arah mana. Dia hanya duduk seperti itu di sana. Ekspresi wajahnya juga selalu sama, seolah-olah tidak pernah berubah dari dulu. Pak tua, seru seorang anak kecil berusia 4-5 tahun dari dalam pesawat. Suaranya terdengar seperti suara bayi. Apa yang sedang kamu pancing? Tidak ada apapun di antara langit berbintang yang luas ini. Kail pancingmu saja masih lurus. Pak tua pancing sama sekali tidak membalas Titan. Dia hanya mencibirkan bibirnya dan berkata, jika kamu mulai berisik lagi, kamu akan membuat ikanku pergi. Lalu akan melempar kamu keluar dari sini. Titan menunduk. Setelah itu dia tidak berani berbicara apapun. Mengapa kamu ingin pergi bersama dengan aku? Tanya Pak tua pancing secara tiba-tiba. Titan terperanjat dan berkata, aku juga ingin mencari ujung dari alam semesta. Aku akan mengusir kamu jika kamu tidak berkata dengan jujur, ucap Pak tua pancing dengan acuh tak acuh. Titan pun berdeham. Baiklah, aku punya sebuah intuisi. Intuisi itu memberitahu aku bahwa jika aku ikut denganmu, maka akan ada sebuah peluang yang sangat besar. Kamu telah menjadi seorang dewa.
Tapi sekarang kamu masih saja menempel pada Damar, ucap Patua Pancing dengan cuek. Apakah ada sesuatu yang membuat kamu tidak puas? Kekuasaan. Sebenarnya, aku suka dengan kekuasaan, ucap Titan. Perasaan ketika ada seseorang yang menginjak diri kita sendiri dalam hidup sangat menjengkelkan. Namun aku sama sekali tidak memiliki harapan besar akan kekuatan kekuasaan. Setelah mengatakan itu, Titan tersenyum lebar. Kamu, orang yang keluar dari Stargate, iya. Patua Pancing menyipitkan matanya. Lalu dia berkata, Damar yang memberitahu kamu. Damar tahu, tanya Titan dengan kaget. Aku pernah memberitahu dia, ucap Patua Pancing sambil melihat ke arah Titan. Aku mengerti maksud kamu. Sepertinya kamu tidak mengetahui hal ini dari mulut Damar. Lalu bagaimana kamu bisa tahu? Itu karena, Titan menjilat bibirnya. Itu karena aku juga pernah masuk ke sana. Aku bisa mencium aroma dunia itu dari tubuhmu. Bola mata Patua Pancing menyusut saat mendengar pernyataan Titan. Dia menatap lurus ke arah Titan. Setelah beberapa saat, dia baru berkata, benar juga. Kamu mengandalkan diri sendiri untuk memahami teknik terlarang seperti mata iblis. Tapi hal itu sulit untuk dipahami. Aku kira kamu pernah masuk ke Origin Place. Tapi sepemahaman aku dari klan penjaga pintu, sepertinya kamu telah masuk ke dalam Stargate. Jadi, seru Titan sambil terkekeh. Jadi aku ingin masuk ke sana sekali lagi. Kamu tidak bisa masuk, ucap Patua Pancing dengan ringan. Stargate telah ditutup, jadi kamu tidak mungkin bisa masuk ke sana. Titan tidak menafsirkan ucapan Patua Pancing. Dia hanya berkata dengan tenang, jadi aku cukup penasaran. Kamu pasti tidak sengaja keluar dari sana. Aku sangat paham tentang hal itu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di tempat ini? Tanyanya. Aku hanya ingin kembali sekarang, ucap Patua Pancing dengan tenang. Hehe, karena orang lain tidak tahu mengenai Stargate, aku bisa. Titan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi pada saat itu kedua mata Patua Pancing menyipit. Jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan melempar kamu keluar. Seru Patua Pancing. Ucapan yang ada di ujung bibir Titan pun seketika langsung ditelan begitu saja. Dia merasa sedikit tidak nyaman, dan melirik ke arah Patua Pancing dengan sedikit suram. Pada saat itu, sebuah senyuman seringai pun seketika muncul di wajah Patua Pancing. Dia berkata sambil tersenyum, aku menangkap ikan lagi. Hah, raut wajah Titan pun berubah. Dia mengira bahwa Patua Pancing sedang bercanda. Namun beberapa saat kemudian, dia melihat sebuah pesawat sedang terbang menuju ke arah mereka dengan mengikuti tali pancing itu. Pesawat itu dengan cepat tiba di dekat mereka berdua. Lalu kedua pesawat itu mengambang dan berhenti. Titan melihat ke arah depan sambil mengernyitkan dahinya. Hei, bukankah kamu itu tetua Min Gemuen? Di dalam pesawat lain itu, seseorang sedang berdiri di sana sambil melihat ke arah Titan dan Patua Pancing. Dia terlihat sedikit gemetar ketakutan. Di wajahnya juga tercetak sedikit rasa keputusasaan. Tetua Min terlihat menyedihkan berdiri di sana. Dia melihat kedua orang itu dengan canggung. Dia belum pernah bertemu dengan Patua Pancing, tetapi dia pernah bertemu dengan Titan. Halo, dua orang tetua. Sapanya dengan tulus. Patua Pancing menatap dia sambil bertanya dengan nada tenang, orang dari klan penjaga pintu. Tetua Min menatap dia dengan pandangan kosong. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Klan penjaga pintu apa? Tetua, kamu sepertinya salah mengenali orang. Iya. Siapa nama kamu? Tanya Patua Pancing. Aku. Tetua Min diam sangat lama. Setelah itu dia berkata, aku lupa nama asliku tetapi sekarang mereka memanggil aku dengan nama Min. Jadi kamu bukan dari klan penjaga pintu. Patua Pancing menyipitkan matanya. Tetua Min hanya diam. Aku merasakan karakteristik klan penjaga pintu dari tubuhmu, ucap Patua Pancing dengan ringan. Jangan menyangkal. Tetua Min menunjukkan senyum getirnya. Titan memandang Tetua Min dari atas hingga bawah. Setelah beberapa saat, Patua Pancing pun bertanya, saat ini ada berapa uncomon level yang masih hidup di klan kalian? Tetua Min berdeham-deham, hanya ada aku seorang. Orang yang masih hidup di klan kami juga hanya ada beberapa. Jaga Stargate, seru Patua Pancing. Itu adalah takdir kalian. Jangan pernah berpikir untuk mengubahnya. Lalu dia berkata, ayo datang ke atas pesawatku. Raut wajah Tetua Min berubah. Aku tidak akan datang, kecuali jika kamu membunuh aku. Oke, seru Patua Pancing.
Aura dari tubuhnya pun mulai naik sedikit demi sedikit. Semua pertahanan Tetua Min seketika hancur saat melihat aura dari tubuh Pak Tua Pancing yang mulai naik. Aku rasa menjaga pintu tidak ada buruknya juga. Lebih baik aku naik ke pesawat kalian, ucapnya sambil berdeham. Deru napas Pak Tua Pancing perlahan mereda. Kemudian dia mulai bernapas seperti orang tua biasa pada umumnya. Dia melihat Tetua Min, lalu berkata dengan nada tenang, "Kamu pasti tahu tentang sesuatu. Jadi kamu lari dari bumi. Stargate ada di mana?" Tetua Min tampak ragu sesaat. Lalu dia berkata, "Aku rasa Stargate ada di mana-mana." Titan memelototi dia. "Hei Pak Tua, kamu tidak perlu berbohong seperti itu." Namun Pak Tua Pancing tampak tidak terlalu terkejut. Dia hanya melihat ke arah Tetua Min dengan tenang dan berkata, "Datanglah ke sini dulu." Titan sejenak tercengang, tapi dia juga tidak mengucapkan apapun. Tentu saja Damar tidak tahu tentang semua itu. Pesawatnya sedang terbang menuju langit berbintang. Kecepatan pesawat itu tidak begitu cepat karena mereka tidak tergesa-gesa seperti sebelumnya. Pesawat ini cukup besar dan hanya satu ukuran lebih kecil dibandingkan dengan pesawat besar seperti Raya Spaceship. Di dalam pesawat ini ada berbagai macam peralatan, dan jalannya juga tidak begitu membosankan. Orang yang ikut dalam perjalanan kali ini tidak sedikit. Jumlah orang yang ikut ada 8 orang, yaitu Damar, Wendy, Lilia, Talia, Yani, Saka, lalu ditambah dengan Hoshi dan Asteria. Namun sebagian besar orang tidak terlalu tertarik untuk mengemudikan pesawat di langit berbintang. Mereka lebih memilih untuk tidur di kabin hibernasi. Meskipun Damar tidak takut dengan bahaya apapun, tetapi dia masih memilih untuk menghabiskan sebagian besar waktunya di kabin. Jika dia mengantuk, dia akan tidur di sana. Mereka akan membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 bulan untuk pergi menuju galaksi primordial lagi. Bersambung, 1897. Tanpa disadari, jarak menuju galaksi primordial pun semakin lama semakin dekat. Damar seperti biasa duduk di kabin hari ini. Sedangkan Lilia dan Talia pergi untuk bermain kartu. Damar memegang sebuah tablet di tangannya dan menemukan sebuah serial TV untuk ditonton. Pada saat itu, Wendy selangkah demi selangkah berjalan menghampiri Damar. Damar mengangkat kepala untuk melihat ke arah dia. "Kamu sudah bangun?" tanyanya terkejut. Wendy menganggukkan kepalanya. Lalu dia duduk di sofa seberang Damar. Damar menatap ke arahnya. Dia sedikit menyesal telah membawa Wendy ke jalan sebagai Night Watcher. Dulu, Wendy terlihat sangat aneh. Tetapi sekarang dia telah mengalami perubahan drastis. Sejak Wendy memasuki tahap penyelesaian, perasaan acuh tak acuh itu pun banyak menghilang. Namun watak aneh dari dalam dirinya itu benar-benar sudah tidak ada. Meskipun Wendy sangat kuat dan telah banyak membantu bumi, tetapi Damar selalu merasa sedikit tidak adil kepada Wendy dan juga Barry. Ketika Damar kehilangan ingatannya selama 3 tahun, Wendy adalah salah satu dari sedikit teman yang dia kenal. "Apakah kamu percaya dengan reinkarnasi?" tanya Wendy tiba-tiba. Damar melirik ke arah Wendy, lalu mengangguk. "Aku bisa dibilang percaya dengan hal itu. Contohnya karakteristik bisa bereinkarnasi. Setelah pemilik karakteristik unik tewas, karakteristik itu akan muncul lagi. Kalau begitu apakah kamu percaya bahwa orang bisa kembali ke masa lalu?" tanya Wendy lagi. Damar menatap Wendy dengan ragu-ragu. Wendy tetap memiliki rambut pendek. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Hal itu tidak mungkin terjadi, kecuali keberadaan karakteristik yang sangat aneh seperti karakteristik waktu. Tapi sepertinya sekarang tidak ada karakteristik seperti itu di antara karakteristik unik lainnya." Wendy tersenyum kecil. "Aku percaya dengan hal itu." "Hah?" Damar tercengang menatap Wendy. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia ingat pada saat itu berevolusi menjadi sebuah black hole. Lalu Wendy meraung seperti orang gila. Itu adalah reinkarnasi. Ketika Damar melihat Wendy, dia bisa melihat secercah sinar di sorot mata Wendy. Seolah-olah ada sesuatu yang diharapkan oleh wanita itu. Wendy tersenyum dan berkata, "Jika aku menjadi dewa, maka aku akan sepenuhnya punya kesempatan untuk menguasai kekuatan reinkarnasi." Damar mengerutkan dahinya dalam-dalam. "Apa yang kamu inginkan?" Wendy masih belum membalas ucapan Damar. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Damar, sebenarnya aku selalu ingin bertanya satu hal kepada kamu." "Katakan saja," seru Damar. Wendy memiringkan kepalanya, lalu dia tersenyum.
Aku tahu semuanya sudah berada di tempatnya masing-masing. Tapi aku hanya mengatakan jika aku mengungkapkan perasaan dan mengejar kamu sebelum kamu dan Dr. Lilia bersama, apakah kita berdua mungkin akan bersama sekarang? Damar seketika tercengang setelah mendengar pertanyaan itu. Aku hanya bercanda. Pada saat itu, Wendy menjawab pertanyaannya sendiri. Sekarang aku hanya punya teknik bela diri. Jadi kamu tidak perlu terlalu menganggap serius hal itu. Damar berdeham saat melihat Wendy memberikan kesempatan baginya untuk keluar dari suasana canggung. Teknik bela diri. Sebenarnya begitu, kamu juga jangan terlalu melekat dengan hal itu. Dulu kita melakukan kultivasi karena bumi berada dalam bahaya. Tapi sekarang bahaya di bumi sudah dihilangkan. Jika kamu menjadi ahli bela diri tingkat dewa, maka kamu tidak bisa tinggal secara permanen di bumi. Kamu harus berkelana di alam semesta, dan kamu akan sangat kesepian, lanjutnya. Sekarang aku juga merasa kesepian, ucap Wendy tanpa sadar. Sekarang kamu masih punya banyak teman. Nanti, Damar masih ingin mengatakan sesuatu. Namun pada saat itu, Wendy bertanya, masih berapa lama lagi kita akan sampai di Origin Place? Masih ada 2-3 hari lagi. Balas Damar. Wendy mengangguk. Masih begitu lama, ya. Kalau begitu, aku akan pergi ke kabin hibernasi untuk sementara waktu. Selain itu, Wendy pun berdiri, lalu melihat ke arah Damar. Untuk masalah Hurai, serahkan saja kepada aku. Setelah itu, Wendy pun membalikkan badannya. Raut wajahnya tercetak sedikit kegetiran, dan sudut bibirnya sedikit bergerak karena dia menggumam sesuatu. Lalu dia berjalan keluar dari kabin kokpit. Damar menggaruk kepalanya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menatap bagian belakang Wendy. Sekarang dia memiliki Lilia, jadi dia tidak perlu memikirkan hal lain. Mungkin dia melewatkan sesuatu, tapi itu tidak begitu penting. Kemudian dia mengambil kembali tabletnya dan berbaring di atas sofa. Waktu berlalu begitu saja, tanpa sadar 2 hari diam-diam juga telah berlalu. Suhunya meningkat. Apakah kita bisa menyalakan pendingin ruangan? Pada saat itu, sebuah suara bergema di dalam kabin pesawat. Damar mengintip melalui pintu palka. Dia menemukan bahwa mereka sudah sampai di galaksi primordial. Lalu sebuah kabut putih besar muncul di depan mereka. Nyalakan pendingin ruangan lalu bangunkan semua orang. Perintah Damar. Tidak lama setelah itu, semua orang berkumpul menuju pintu palka. Asteria melihat ke arah Damar dan bertanya, apakah kita akan langsung pergi menuju Origin Place? Damar menganggukkan kepalanya. Iya. Asteria juga mengangguk. Lalu dia berjalan menuju kabin kokpit dan berkata, kemungkinan kita akan membutuhkan waktu 2-3 hari untuk pergi menuju Origin Place. Aku akan mengendalikan pesawat ini sendiri, jadi kalian bisa melanjutkan istirahat kalian sebentar. Damar merenung sejenak. Kemudian dia berkata, jika hanya 2-3 hari, aku tidak akan tidur dulu. Kabut ini agak sedikit aneh, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Sebelum mereka masuk, mereka melihat cahaya bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan cahaya bintang itu bisa membuat seseorang menjadi linglung. Damar tidak tahu apa yang akan dia hadapi saat dia masuk kali ini. Mereka mungkin berjalan di luar lorong yang normal. Asteria kembali menganggukkan kepalanya. Oke, dia berjalan menuju kabin kokpit, kemudian dia mengendalikan pesawat menuju ke arah kabut putih itu. Tidak lama setelah itu, pesawat mereka masuk ke dalam kabut putih itu. Sekeliling mereka dalam sekejap berubah menjadi gelap. Di dalam pesawat masih ada cahaya, tetapi di luar tampak sangat gelap. Salah satu tangan Asteria sedikit bergerak. Dia tampak sedang menghitung sesuatu. Kemudian pesawat mereka turun perlahan-lahan. Damar memilih untuk mempercayai dia sepenuhnya. Waktu terus-menerus berjalan. Tanpa disadari, 3 atau 4 hari pun telah berlalu lagi. Di pinggir kabut putih Origin Place saat ini, sebuah pesawat tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Hurai sedang berdiri di dalam kabin pesawat itu. Dia melihat ke arah kabut putih dan tampak linglung untuk beberapa saat. Setelah itu, dia perlahan menghembuskan napas. Yang benar saja, mengapa mereka masuk lagi secepat ini? Binatang buas itu. Beberapa saat kemudian, dia kembali menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Di dalam pesawat, keringat dingin pun bercucuran di dahi Asteria. Ketika mereka masuk ke dalam kabut putih kali ini, mereka sama sekali belum menemukan cahaya bintang atau hal aneh apapun. Tetapi Damar dan rombongannya mengernyitkan dahi mereka.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk bisa melewati kabut putih ini. Namun kali ini, mereka terus berjalan di dalam kegelapan tidak berujung selama 2 hari. Di sekeliling mereka masih terlihat sangat gelap. Kita tidak mungkin tersesat, kan? Ucap Hoshi dengan cemas. Asteria menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih bisa merasakan keberadaan garis penghubung. Seharusnya arah pesawat ini sudah benar, tetapi aku juga tidak tahu mengapa bisa begitu lama seperti ini. Tidak apa-apa, ikuti saja intuisi kamu, ucap Damar. Makanan di pesawat ini masih cukup untuk menyokong kita dalam waktu yang lama. Mereka membawa banyak sekali barang. Pasokan makanan mereka cukup banyak untuk 1-2 tahun. Jadi Damar tidak begitu khawatir. Waktu berlalu kembali. Tanpa disadari, 4-5 hari pun sudah terlewati. Tidak tidur selama 1 minggu berturut-turut bukanlah suatu masalah bagi para ahli bela diri tingkat dewa. Namun mereka masih dikelilingi oleh kegelapan yang tidak berujung. Mereka memutuskan untuk masuk ke Origin Place ketika tempat itu belum dibuka. Tampaknya hal ini justru membawa masalah besar bagi mereka. Pada saat ini, semua orang pun mulai tampak gelisah. Asteria, Hoshi menamparkan mulutnya sendiri dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Asteria menggerakkan tangan kanannya, lalu dia bergumam, garis penghubung masih bisa terasa, tapi kabut putih ini memang agak aneh. Aku juga tidak mengerti dengan situasi ini, tapi seharusnya arah pesawat sudah benar. Apakah kalian melihat itu? Pada saat itu, Thalia tiba-tiba menunjuk ke arah luar jendela. Bersambung, 1898. Yani adalah orang paling lemah di antara mereka. Di bawah cahaya pesawat yang samar-samar, mereka bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Tampaknya ada suatu benda yang melayang ke arah mereka. Setelah beberapa saat, mereka semua membelalakkan matanya. Itu adalah sebuah mayat binatang buas yang sangat besar. Damar sama sekali belum pernah melihat binatang buas sebesar itu, termasuk Elepah. Entah itu di Eternal Planet atau di Big Jade, dia belum pernah melihatnya. Pada saat itu tubuh Elepah juga cukup besar. Namun jika dibandingkan dengan tubuh binatang buas itu, Elepah tampak seperti bayi. Panjang dari tubuh binatang buas itu setidaknya mencapai 100 meter. Damar tidak tahu jenis dari binatang buas itu. Bahkan Asteria dan Hoshi yang berpengalaman dan berpengetahuan luas pun belum pernah melihat binatang buas seperti itu. Hati Damar merasa sedikit gelisah. Pesawat mereka masih bergerak turun. Saat pesawat masih bergerak maju, Damar dan yang lainnya melihat semakin banyak mayat di sepanjang jalan. Di antara mayat tersebut, banyak yang ukurannya sangat besar. Bahkan masih ada beberapa mayat manusia dengan tinggi yang sangat mengerikan. Tempat ini seperti api penyucian. Asteria sama sekali tidak berani untuk tidur lagi. Dia masih terus bergerak maju mengikuti arah garis penghubung. Dia sangat yakin bahwa dirinya tidak membuat kesalahan. Untungnya, beberapa makhluk besar itu hanyalah mayat saja. Dia tidak tahu sudah berapa lama mayat-mayat tersebut melayang di dalam kegelapan tak berujung ini. Tubuh mayat tersebut sama sekali belum membusuk. Damar dan rombongannya juga belum pernah menghadapi bahaya apapun, tetapi hati mereka benar-benar sangat gelisah. Apa yang Asteria katakan hanyalah dugaan saja. Dugaannya adalah jika mereka mempunyai karakteristik karma, maka mereka mungkin bisa melewati kabut putih ini. Namun tidak ada satupun orang yang mencobanya sejak zaman kuno. Ini adalah percobaan pertama kalinya. Setelah 10 hari lainnya berlalu begitu saja, Damar dan yang lain harus mengakui satu hal. Mereka mungkin sedang tersesat. Berakhir sudah. Blade Berserker tersenyum getir. Apakah kita akan mati kelaparan di sini? Kita masih punya cukup waktu. Mungkin kita bisa mencari cara lain, hibur Lilia. Yani yang ada di sebelahnya pun mengernyitkan dahi. Lalu dia mengeluarkan sebuah buku dan menemukan namanya tertulis di sana. Kemudian dia menulis, setelah 1 hari, pergi keluar. Namun dia tidak bisa menuliskan kata selanjutnya. Tampaknya dia sama sekali tidak bisa menulis takdirnya sendiri. Dia juga sudah menggantinya dengan orang lain, tetapi hasilnya juga sama seperti ini. Saat ini, mereka sudah melewati waktu selama 20 hari sejak memasuki kabut putih ini. Ketika suasana hati semua orang mulai menjadi suram, tiba-tiba Damar mengangkat kepalanya. Di luar jendela, seketika muncul secercah cahaya bintang. Di atas bumi, tepatnya di kota LH. Di sebuah sekolah dasar,
Harera sedang duduk di dekat jendela dengan memegang pulpen di tangannya. Setelah Harera mengikuti Damar dan yang lainnya kembali ke bumi serta mempelajari huruf dan kata, dia diurus untuk belajar di sekolah dasar. Kemampuan mengingat miliknya sangat bagus. Dalam kurun waktu 4 bulan, dia sudah mempelajari hampir semua materi di sekolah dasar. Sehingga dia langsung naik ke kelas 6. Sekolah itu adalah sekolah yang sangat bagus. Di hari biasa, dia juga tinggal bersama dengan Ibu Damar. Damar menerima Harera sebagai muridnya. Ibu Damar juga memperlakukan Harera dengan sangat baik. Harera perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kehidupan bersama dengan orang lain di sekelilingnya. Saat ini, dia sedang mendengar secara saksama gurunya yang sedang memberikan materi. Tiba-tiba, dia seperti menyadari sesuatu. Lalu dia menoleh dan matanya melihat ke arah langit di luar jendela. Pada waktu tertentu, kedua mata Harera berubah menjadi merah. Kemudian mata merahnya dengan cepat kembali pulih ke penampilan aslinya. Harera mengernyitkan dahinya. Pada saat itu, dia merasa bahwa di dalam tubuhnya ada sesuatu yang telah bangkit. Lalu dia berbaring di atas meja dan perlahan-lahan tertidur. Harera, Harera. Pada saat itu, gurunya memanggil nama dia. Guru Harera tersenyum dan berkata, "Tolong jawab pertanyaan ini. Pada zaman dahulu, peperangan di dunia." Dia sama sekali tidak mendengar ucapan gurunya. Teman sebangkunya menggoyang-goyangkan tubuhnya, lalu Harera membuka kedua matanya. Kedua mata gadis itu benar-benar tampak memerah seperti darah. Lalu dia bertanya, "Ada apa?" "Aku agak mengantuk dan ingin tidur." Sekujur tubuh anak laki-laki yang merupakan teman sebangkunya itu pun seketika gemetar saat melihat mata Harera. Lalu dia terjatuh dari kursinya. Harera menatap ke arah anak itu dengan bingung. "Kamu kenapa?" tanyanya. Harera adalah anak yang lahir di Gunung Kekacauan dan berjalan di dunia. Dia adalah anak yang pasti akan dibunuh oleh Gunung Kekacauan, dilindungi oleh Damar, dan tidak mengetahui siapa ibu kandungnya. Damar tidak tahu apa yang sedang terjadi di bumi. Saat ini, dia sedang melihat secercah cahaya di luar jendela pesawat. Seketika dia merasa sedikit panik di dalam hatinya. Terakhir kali, sinar cahaya inilah yang membuat mereka kehilangan akal saat itu muncul di depan mereka. Meskipun cahaya-cahaya ini memberi mereka dua jenis esensi, yaitu Dragon Nine Changes dan Immortal Phoenix, tapi hal itu juga benar-benar membuat mereka tersesat. Jika cahaya ini membuat mereka tersesat lagi, maka mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka pada saat itu. Sejenak, jantung Damar sedikit berdegup kencang. "Aku merasa bahwa kita mungkin benar-benar tersesat." Hoshi duduk di sana dengan wajah yang tampak getir. Blade Berserker menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Jika kita mati kelaparan, bisa meninggal bersama dengan Asteria juga bisa dianggap sebagai sebuah pilihan." Ketika Damar memperhatikan perbincangan mereka, dia menyadari sesuatu. Selain dia, tampaknya semua orang tidak bisa melihat cahaya bintang itu. Dia mengernyitkan dahinya. "Kalian tidak bisa melihat cahaya bintang itu." Talia menggelengkan kepala dan berkata, "Cahaya bintang apa? Apakah sama seperti sebelumnya?" "Tidak ada, kok." Orang lain pun juga menggelengkan kepala dengan bingung. Damar mulai menjadi curiga lagi. Cahaya bintang itu semakin lama semakin banyak. Secara perlahan, cahaya itu seolah-olah berkumpul dan membentuk menjadi sebuah pintu. Kemudian cahaya itu berubah lagi menjadi penampilan seorang gadis kecil. Setelah itu, sebuah suara terdengar di telinga Damar. "Naga, apakah kamu bisa menyelamatkan aku?" "Siapa kamu?" tanya Damar tanpa sadar. Pandangan semua orang langsung tertuju kepada Damar. Mereka menatap pria itu dengan aneh. "Naga, apakah kamu bisa menyelamatkan aku?" Suara itu tidak membalas pertanyaan Damar, tetapi terus mengulang pertanyaan yang sama. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Bahkan Damar merasa suara itu terdengar sangat familiar. Namun dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah mendengar suara itu. "Sebenarnya kamu itu siapa?" tanya Damar lagi. Suara itu masih tidak membalas pertanyaan Damar. Namun suara itu terus mengulang pertanyaan yang sama. "Naga, apakah kamu bisa menyelamatkan aku?" Hal ini membuat Damar tercengang. Dia menggertakkan giginya lalu berkata, "Aku hampir tersesat sekarang. Aku sendiri bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana aku bisa menyelamatkan kamu? Pertama-tama, beritahu aku siapa kamu sebenarnya." Kali ini, lawan bicaranya itu sepertinya diam sesaat. Setelah cukup lama, suara itu kembali mengulangi pertanyaan yang sama. "Naga,
apakah kamu bisa menyelamatkan aku? Damar pun hanya diam. Beberapa saat kemudian, dia mencibirkan bibirnya. Apakah aku masih tidak bisa menyelamatkan kamu? Itulah yang kamu katakan. Suara lawan bicaranya seketika berubah pada saat itu. Pada waktu tertentu, Damar tiba-tiba merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Raut wajah Yani dan Asteria berubah secara bersamaan. Asteria langsung menatap ke arah Damar dan berkata, ini adalah kekuatan karma yang sangat kuat. Bukan, di dalamnya juga tercampur berbagai macam hal. Setelah aura itu masuk ke dalam tubuh Damar, seketika aura itu memudar dengan cepat hingga benar-benar menghilang. Ada apa? Tanya Lilia sambil mengernyitkan dahinya. Talia menarik napas panjang dan berkata, tidak tahu. Damar tampak sangat aneh, sepertinya dia mendengar suara yang kita tidak bisa dengar. Ekspresi wajah Damar tampak bingung. Pada saat itu, suara yang terdengar seperti gadis kecil tadi mulai terdengar lagi. Naga, kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyelamatkan aku. Jika kamu mengingkari janji itu, maka kamu akan mati. Bersambung, 1899. Apa yang telah terjadi? Tanya Damar sambil mengerutkan dahinya. Apa yang baru saja terjadi? Namun jelas sekali bahwa makhluk tak kasat mata itu sepertinya tidak berencana untuk menjawab pertanyaan Damar. Demi membalas budimu, aku akan membawa kamu keluar dari tempat ini. Jadi, ingatlah janjimu, iya. Oh, setelah mengatakan hal itu, gadis kecil yang terbentuk dari beberapa cahaya bintang di depannya tadi pun seketika menyebar. Pertama-tama, dia berubah menjadi sebuah pintu yang dibentuk dengan cahaya bintang. Lalu cahaya-cahaya ini menyebar dengan cepat dan membentuk sebuah garis. Damar sama sekali tidak tahu kemana arah garis cahaya itu. Apakah ini Stargate? Damar mengernyit. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tanya Saka terkejut. Kamu berperilaku sangat aneh. Kamu tidak mungkin kerasukan hantu, kan? Damar tidak buru-buru menjawab ataupun menjelaskan semuanya. Dia berjalan menuju kabin kokpit dan menghampiri Asteria. Dia berkata kepada Asteria, biarkan aku yang membawa pesawat ini. Asteria memberikan tatapan curiga kepada Damar. Setelah itu dia mengangguk setuju. Baiklah, Damar mengemudikan pesawat dengan mengikuti garis yang dibentuk dengan cahaya bintang tadi. Kemudian mereka berjalan perlahan-lahan. Dia tidak tahu seberapa lama dirinya mengemudikan pesawat. Tetapi pada akhirnya, dia melihat lokasi dari cahaya bintang terakhir. Lalu dia langsung membawa pesawat ke arah cahaya itu. Pada saat itu, cahaya bintang tiba-tiba muncul dan kembali berubah menjadi sebuah pintu. Kemudian pintu itu perlahan-lahan mundur ke belakang. Naga, ingatlah perjanjian kita. Suara gadis kecil itu terdengar lagi. Kamu harus datang, menyelamatkan aku. Damar pun terperanjat. Namun saat dia belum sepenuhnya sadar, tiba-tiba sebuah cahaya menyala di depannya. Pesawat mereka menembus kabut putih yang mengelilingi mereka. Lalu planet di Origin Place muncul di depan mata Damar dan rombongannya. Apakah kita benar-benar sudah keluar? Tanya Blade Berserker dengan raut wajah gembira. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana kamu bisa menemukan arahnya? Blade Berserker bertanya lagi sambil menatap ke arah Damar. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan secara singkat kejadian yang dialaminya tadi. Ekspresi wajah beberapa orang terlihat aneh setelah mendengar penjelasan Damar. Semua di dalam kabut putih ini benar-benar misterius, seru Hoshi. Kemudian dia melanjutkan, tetapi aku dan Asteria sudah bolak-balik 2 kali, suasana di sana selalu tenang. Namun, ketika pergi denganmu, kita menemui masalah-masalah ini. Tapi, untungnya kita sudah keluar, sahut Yani. Maksud kamu, itu mungkin adalah Stargate. Lalu kalau Stargate terbuka, kamu akan menyelamatkannya. Blade Berserker menatap Damar dengan ragu-ragu, lalu berkata, anak muda, ada yang salah denganmu, ya. Damar mau tidak mau tertawa, dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, walaupun tidak tahu apa maksudnya menyelamatkan dia, tapi sekarang akhirnya kita sudah keluar. Kemudian, dia menatap Wendy dan yang lainnya, lalu berkata, begini saja, pertama-tama aku akan mengantarkan kalian ke suatu planet dan kalian tinggal di sana untuk sementara waktu. Kemudian aku dan Lilia akan pergi ke planet Nuevo untuk mengambil obat. Setelah selesai aku akan membawa kalian lagi ke Gunung Kekacauan. Wendy mengangguk dan berkata, oke. Setelah itu, Damar memilih sebuah planet. Setelah itu,
Damar memilih sebuah planet. Sekarang terdapat patung dirinya di planet-planet ini, dapat dikatakan kalau planet-planet ini termasuk salah satu wilayah kekuasaannya. Begitu pesawat bergerak turun, Damar segera membawa mereka ke sebuah planet. Setelah menurunkan mereka, Damar dan Lilia berganti dengan sebuah pesawat kecil, lalu mereka pun segera pergi menuju planet Nuevo. Planet Nuevo, planet ini sama sekali tidak misterius dan tidak ada banyak bahaya ketika mereka mendarat. Tetapi, planet ini berada di kedalaman Origin Place, dan juga merupakan planet yang belum dieksploitasi. Alasan mengapa tempat ini berbahaya, selain karena ada banyak sekali obat herbal berharga di planet ini, ada juga serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya dan penduduk asli di sini. Kekuatan para penduduk asli ini sangat menakutkan, dan yang paling penting adalah serangga beracun itu, bahkan seorang ahli bela diri Uncomon level sekalipun bisa mati secara perlahan. Tentu saja, ini seharusnya bukan masalah sulit bagi Damar yang sekarang. Dia dan Lilia bergegas pergi menuju planet Nuevo. Pada saat yang sama di daratan Temis, di Gunung Kekacauan. Di lereng Gunung Kekacauan, ada sebuah aula besar. Di dalam aula besar itu, penguasa kekacauan duduk di satu sisi dengan alis yang mulai berkerut. Aku masih berpikir kalau menyuruh Harera pergi bukanlah hal yang baik. Di bawah, Patua yang mengenakan pakaian katun mengerutkan kening dan berkata, "Selama ini, aku selalu merasa tidak aman, sangat tidak tenang." Penguasa kekacauan menatapnya, lalu berkata dengan tenang, "Bagaimanapun juga, dia adalah anak-anak, mungkin." Tetapi, Patua yang mengenakan pakaian katun melanjutkan, "Bagaimanapun juga, dia adalah anak dari benda itu." Hatiku tidak tenang. Tenang saja, Damar yang membawanya keluar, tentu saja Damar harus bertanggung jawab, gumam penguasa kekacauan, lalu dia menatap sebuah buku tua di depannya. Dia menghela napas dan berkata, "Aku dapat merasakannya, mungkin semuanya akan segera dimulai." "Apa?" tanya Patua yang mengenakan pakaian katun. "Stargate akan kembali," kata penguasa kekacauan, lalu melanjutkan, "Klan penjaga pintu juga mungkin akan kembali." Wajah Patua yang mengenakan pakaian katun sedikit berubah, kemudian dia terdiam sesaat. Jauh di dalam langit berbintang, sebuah pesawat berukuran kecil perlahan-lahan bergerak maju. Di dalam pesawat ada 3 sosok yang sedang duduk. Pada saat itu, Tetua Min Gemoen tiba-tiba berkata, "Aku merasakannya." "Di mana?" Suara Patua Pancing terdengar sedikit tidak sabar. Saat ini, Tetua Min Gemoen mengerutkan kening dan berkata, "Ada yang tidak beres, aku dapat merasakannya, dan itu datang dari 3 arah, tampaknya satu dari bumi, Origin Place, dan satu lagi, sepertinya ada di kedalaman langit berbintang." "3?" tanya Patua Pancing dengan kening berkerut. "Maksud kamu, ada 3 Stargate?" tanya Titan. "Hei, kamu jangan main-main, kalau tidak aku akan membunuhmu. Kamu jangan bicara omong kosong." Patua Pancing memelototi Titan dan melanjutkan, "Kalau sekali lagi kamu berbicara omong kosong, aku akan mengusirmu." Titan terdiam membisu. Pada saat ini, Patua Pancing terus menatap Tetua Min Gemoen dan berkata, "Kamu harus memikirkan dengan serius, apa sebenarnya yang terjadi." "Oke," sahut Tetua Min Gemoen, lalu memejamkan matanya. Damar dan Lilia tentu saja tidak mengetahui hal-hal ini. Saat ini mereka sedang menerbangkan pesawat, lalu perlahan-lahan mendarat di planet Nuevo. Planet Nuevo, di seluruh planet ini sepertinya tidak ada laut. Hanya ada daratan, sungai, dan danau. Damar dan Lilia mendaratkan pesawat mereka. Mereka memilih daratan yang rata. Setelah mendarat, Damar memukul tanah dan membuat sebuah lubang yang dalam, kemudian mengubur pesawat itu. Setelah membawa sebuah alat sensor pesawat, mereka berdua memakai tas ransel mereka dan pergi meninggalkan tempat itu. Berdasarkan penjelasan Asteria, ginseng boji ini juga sangat langka di planet Nuevo. Bentuknya seperti sebuah boneka. Bahan ini juga memiliki sebutan yaitu ginseng bayi. Tempat kemunculannya disebut Lembah Carpa. Lembah Carpa adalah daerah paling berbahaya yang ada di planet Nuevo. Setiap tahun di dalam sana ada penyakit beracun, ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Lembah Carpa juga dikendalikan oleh kekuatan penduduk asli yang ada di planet ini. Di antara kekuatan penduduk asli ini, ada lusinan ahli bela diri Uncomon level. Dan orang-orang ini bisa mengendalikan serangga beracun. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa planet Nuevo tidak pernah diserang. Tetapi betapapun berbahayanya, Damar dan Lilia harus melakukan perjalanan ini. Mereka berdua mencari arah,
lalu bergegas pergi ke lembah Carpa. Tempat mereka berhenti tidak jauh dari lembah Carpa. Setelah berjalan beberapa saat, Damar berkata kepada Lilia, "Itu di depan, sebentar lagi kita sudah sampai." Lilia mengangguk. Tepat pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar sebuah suara melengking. Damar dan Lilia saling bertatapan, mereka berdua segera melompat ke sebuah pohon besar yang menjulang ke langit di sebelah mereka. Pada saat yang sama mereka benar-benar menahan napas. Tidak lama kemudian, di jalanan di bawah mereka ada sekelompok wanita yang berpakaian compang camping sedang menarik rantai dan berjalan di bawah sana. Bersambung 1900. Damar memperhatikan mereka, jumlah orang-orang itu ada sekitar 400-500 orang. Usia ratusan orang ini tampaknya tidak terlalu tua, mereka terlihat seperti berusia sekitar awal 20 tahunan, lalu, sebagian besar wajah mereka cukup rupawan, hanya saja karena pakaian mereka jadi terlihat kotor. Seorang ahli bela diri Uncomon level memimpin mereka di barisan paling depan, tubuhnya sangat kekar, di mulutnya terselip sebatang rumput, selain itu ada juga dua baris tentara berseragam. Damar dan Lilia tidak memahami bahasa di peradaban ini, mereka segera memakai kacamata dan menunggu kacamata itu mengumpulkan data untuk menerjemahkan. Beberapa menit kemudian, sekelompok orang ini berjalan perlahan-lahan dan lewat di bawah kaki Damar. Arah yang mereka tuju adalah arah ke lembah Carpa, kata Lilia sambil mengerutkan kening. Damar mengangguk, dia merenung sejenak, kemudian menyahut, "Pokoknya karena kita punya tujuan yang sama, kita ikuti dan lihat saja sebenarnya apa yang terjadi." Lilia juga sedikit penasaran, dia tidak menyangka, baru saja mereka mendarat di planet Nuevo, mereka langsung menemui hal seperti ini dalam perjalanan menuju lembah Carpa. Mereka menahan napas, lalu mengikuti di belakang orang-orang itu. Tidak lama kemudian, di depan Damar dan Lilia muncul dua puncak gunung yang menjulang tinggi. Di bawah puncak gunung ada sebuah ngarai yang dalam dan tenang, di dalam ngarai ada sebuah hembusan angin dan dari kejauhan ada aliran racun yang mengalir di dalamnya. Di kaki gunung ini, ada beberapa batu yang memiliki banyak lubang, tampaknya mengalami korosi. Di kejauhan, Damar juga dapat merasakan kalau kekuatan korosi racun ini cukup kuat. Kalau Guntur berkultivasi di tempat ini, mungkin dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan sedikit usaha. Di depan ngarai ini ada sebuah daratan, dan di atas daratan ini didirikan sebuah altar. Altar ini berukuran lumayan besar. Di sekeliling altar ada orang-orang yang berdiri dengan mengenakan pakaian hitam. Mereka berlutut di tanah, lalu duduk dalam satu gerakan secara serentak. Pada saat yang sama mereka juga melantunkan nyanyian dengan kompak. Damar dan Lilia mengenakan kacamata mereka, lalu seiring berjalannya waktu, kacamata mereka pun perlahan-lahan mulai menyesuaikan, kemudian menerjemahkan isi dari nyanyian tersebut. "Dewa Lembah Serangga yang Agung, Dewa Harapan kami berharap bisa memberikan panen yang melimpah, memberi kami fajar, rakyat dewa yang hidup dalam penderitaan, kami mohon agar dewa menurunkan pertolongan kepada kami." Suara mereka terus-menerus bergema. Pupil Damar dan Lilia sedikit menyusut. Lilia berkata dengan kening berkerut, "Apakah di tempat ini ada ahli bela diri seni bela diri menjadi dewa?" Lagi pula, orang-orang Uncomon level ini sedang menjalankan ritual persembahan. Selain orang-orang di tingkat ini, tidak ada orang yang tahu mengapa. Seiring dengan suara nyanyian yang bergema, Damar merasakan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba ada hembusan angin kencang di dalam lembah. Ahli bela diri Uncomon level itu sedang berlutut di tanah, kedua tangannya menengadah ke langit. Dia berkata dengan mata yang terlihat penuh semangat, "Dewa yang agung, para gadis muda ini adalah persembahan kami. Tolong turunkan berkat kepada kami, beri kami obat dewa, selamatkan raja kami." Para gadis muda itu ditarik oleh orang-orang berpakaian hitam dan disuruh berbaris, dengan jarak tertentu antara satu dengan yang lainnya, lalu mereka didorong-dorong untuk berjalan ke depan. Semua gadis-gadis itu menangis kencang, mereka tampak sangat ketakutan. Damar melihat lebih jauh ke depan, kemudian dia melihat sesuatu yang mengerikan. Di depan sana ada banyak sekali tulang belulang, sebelumnya ketika mengikuti mereka di batu-batu itu, dia tidak menyadarinya, tapi sekarang setelah diperhatikan dengan saksama, barulah dia menyadari bahwa ada banyak tulang belulang di depan. Seiring dengan suara ahli bela diri Uncomon level itu, tiba-tiba salah seorang di antara ratusan gadis muda itu menghilang dari tempatnya sebelumnya. Damar dan Lilia yang memperhatikan dari kejauhan terkejut dan pupil mata mereka menyusut. Tidak lama kemudian, gadis yang menghilang itu berubah menjadi tulang belulang.
Tidak ada sedikit pun daging yang tersisa dari tubuhnya. Dan proses ini tidak menghasilkan suara apapun. Pemandangan ini sangat aneh, membuat Damar bergidik ngeri melihatnya. Selanjutnya, gadis kedua menghilang dan beberapa saat kemudian tulang belulang yang putih kembali muncul. Semua orang di sekeliling mereka berlutut di tanah, lalu mulai melantunkan nyanyian dengan kencang. Ada sesuatu yang salah, seru Lilia. Damar mengangguk dan menyahut, sepertinya begitu. Setelah berkata begitu, dia tidak lagi melihat mereka, lalu karakteristik jiwa miliknya segera diaktifkan. Tidak lama kemudian, pupil matanya menyusut. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa di depan sana, di tempat kosong itu ada seekor binatang buas raksasa. Binatang buas itu terlihat sangat aneh, ada suatu cairan lengket yang mengalir di tubuhnya. Selain itu, di tubuh binatang buas itu, ada seseorang yang duduk di atasnya. Orang ini kelihatannya adalah seorang pria parubaya, dan yang membuat Damar kaget adalah pakaian yang dia kenakan sama persis dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang daratan Themis. Dan hanya dengan melihatnya, Damar bisa memastikan bahwa orang ini memang merupakan dewa seni bela diri. Mereka sepertinya juga menyadari ada yang memperhatikan. Orang itu menatap balik ke arah Damar, lalu sorot matanya menunjukkan sorot yang mengancam. Beberapa saat kemudian, seorang gadis muda kembali ditarik masuk olehnya. Karakteristik orang ini sama seperti karakteristik Invisible Muci. Setelah gadis yang ditarik masuk itu pergi, Chi bergerak dari tubuh pria itu, kemudian dengan cepat menerjang gadis itu hingga dia pingsan, dan sesuatu yang tampak seperti binatang buas yang menjijikkan menangkap gadis itu dengan satu cakarnya, lalu memasukkan gadis itu ke dalam mulutnya. Damar tercengang. Gadis-gadis ini benar-benar dimakan oleh binatang buas itu. Selamatkan mereka. Lilia tidak tega melihat pemandangan ini. Sebenarnya, tanpa dia suruh pun, Damar juga akan melakukannya. Damar meraung marah, berhenti. Kali ini, dia berbicara dengan bahasa daratan Themis. Pada saat yang sama, dia pun bergerak maju. Alasan mengapa dia berbicara dengan bahasa daratan Themis adalah karena dia ingin melihat apakah orang yang ada di atas binatang buas itu mengerti bahasa ini atau tidak. Sesuai dugaan, seiring dengan raungan marah Damar terdengar, mata orang itu menyipit dan dia menatap Damar dengan tatapan aneh. Dia mengerti bahasa daratan Themis, ini artinya, kemungkinan besar dia adalah orang yang berasal dari daratan Themis. Sedangkan binatang buas itu melirik Damar dengan tatapan tajam, lalu langsung memasukkan tubuh gadis itu ke dalam mulutnya. Beraninya kamu, teriak Damar dengan suara rendah dan langsung menghunuskan pedang naga Azure. Pedang naga Azure berputar-putar, kemudian Chi dan kekuatan bela diri yang mengerikan langsung menerjang binatang buas itu. Grer, binatang buas itu merasakan ada bahaya yang mendekat, tampak rasa takut melintas di matanya. Dia langsung melempar gadis itu ke arah Damar, dan dengan cepat dia segera melangkah mundur. Terlihat ekspresi terkejut di mata pria parubaya itu, dia menatap Damar dan bertanya menggunakan bahasa daratan Themis, dewa seni bela diri. Damar menangkap gadis itu dengan satu tangan, lalu pada saat itu juga, karakteristik invisible pihak lawan rusak, semua orang dapat melihat orang dan binatang buas yang menjijikan itu. Begitu keduanya muncul, orang-orang yang mengenakan pakaian hitam menjadi semakin ketakutan, mereka berlutut di tanah dan memanjatkan semacam doa keras-keras. Rar, pada saat ini, binatang buas itu tampaknya mulai agak marah, lalu racun keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, orang di atas binatang buas itu menatap Damar dengan tenang dan berkata, "Nak, sepertinya kamu juga berasal dari daratan Themis. Masalah ini bukan urusanmu, lebih baik kamu tidak ikut campur, lagi pula kamu juga tidak bisa ikut campur. Sekarang kamu pergi saja, kalau tidak, entah bagaimana kamu akan mati." Sudut bibir Damar sedikit tertarik, dia menatap pihak lawan sambil berkata, "Kamu tidak boleh menyentuh gadis-gadis ini, dan sekarang aku jadi sedikit penasaran, sebenarnya bagaimana bisa seseorang dari daratan Themis seperti kamu muncul di tempat ini?" Bersambung